Boleh saya tampilkan video saya? Boleh. Di share aja. Iya. Oh, di ke Bapak. Boleh. Atau di grup aja. Ada grup kan? Oh iya. Nah. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak atas kesempatannya untuk bertestimoni ya. Sebelum kita mulai saya tanya dulu ya Bapak Ibu, apa kabar hari ini? Kalau saya tanya apa kabar hari ini, jawabannya luar biasa, sehat jasmani, sehat rohani, sehat materi, asik. Bisa ya Bapak Ibu? Apa kabar Bapak Ibu? Luar biasa, sehat jasmani, sehat rohani, sehat materi, asik. Ya, terima kasih Bapak Ibu. Ya, pengalaman saya dalam inovasi ini sebenarnya masih baru lahir ya, masih tunas lah. Kemarin sempat ikut di lomba inovasi GTK, alhamdulillah meraih peringkat 5 besar sih Mas Dian, tapi untuk pertama oke lah ya. Meraih peringkat 5 besar itu yang saya bawakan adalah namanya itu Baper FC. Ya, Baper FC itu bermain peran dan flip classroom. Ya, boleh berdiri Pak. Jadi bermain peran dan flip classroom itu adalah flip classroom itu adalah kelas terbalik. Ya, dimana biasanya kita belajar di sekolah, kemudian kasih PR, selesai. Tapi di flip classroom ini adalah mereka belajar di rumah sampai sekolah tinggal implementasi. Jadi saya share video atau apalah ya materi-materi dari WA, nanti mereka belajar di rumah, kemudian tugasnya itu mereka tampilkan di sekolah dalam bentuk bermain drama. Ya, boleh dilihat sebentar aja. Bisa ya Bapak Ibu. Contohnya itu seperti ini kemarin yang saya buat. Disambung lagi di laptop Bu. Oh, ya, jadi sebelum saya ikut apresiasi GTK ini juga ada salah satu setelah saya pulang dari BPGP kemarin tahun 2024, kami kan ikut literasi. Jadi saya punya inovasi itu memang enggak untuk satu sekolah, khusus kelas saya itu ada namanya Sashimi. Sashimi itu adalah Sabtu literasi kami. Jadi setiap Sabtu saya ajak anak-anak membaca dongeng, membaca nyaring, dan lain sebagainya, kegiatan aktivitas membaca. Alhamdulillah sekarang sudah ada ini, kami lebih gampang untuk Sashimi ya, bisa saya ajarkan literasi digital juga anak-anak itu ya. Jadi setiap Sabtu kami khusus kelas saya kami adakan di perpustakaan belajarnya. Ya, jadi untuk setelah dari apresiasi GTK itu peringkat 5, saya di situ melihat ternyata banyak sekali inovasi. Salah satunya yang saya bawa adalah program LISA. Ya, lihat sampah ambil. Ya, sebelum saya ke sana juga saya sudah punya LISA, lihat sampah ambil. Tapi saya inovasi barunya itu saya buat lagu. Lagu itu judulnya LISA. Jadi ketika saya hidupin lagu, orang itu udah tahu, Bu apa yang hidupin lagu itu sampah. Dan nanti sekali-sekali saya panggil si ini, saya kasih reward 2000. Jadi mereka tertarik gitu. Jadi kalau udah saya hidupin lagu itu waktu habis istirahat atau sebelum baris ya kan, Lisa lihat sampah ambil. Oh, udah ini Bu Amel udah ngambilin sampah. Saya rasa itu inovasi sederhana, tapi dampaknya luar biasa. Sampai saya kadang dipanggil ini Ibu ganti nama. Ya, jadi itulah. Kemudian setelah itu saya lihat di sana ada yang buat aplikasi. Memang luar biasa sekali inovasinya, dan akhirnya saya pun ikut membuat juga. Mungkin kalau panjang rezeki ya Pak, tahun depan kita ikutkan lagi. Itu inovasi saya namanya itu Si Aktif. Ya, jadi Si Aktif ini adalah sebuah aplikasi yang saya rancang untuk belajar bahasa Inggris, di mana di situ ada game, ada percakapan, ada vocabulary, kemudian masih banyak lainnya fitur-fiturnya yang masih dalam proses pengembangan. Ya, masih dalam proses pengembangan, mudah-mudahan tahun depan bisa berkembang. Nah, kalau untuk yang saya menangkan kemarin sih nggak terlalu ini menurut saya, tapi nggak tahu mungkin jurinya ini ya lagi apa dia belum ini Mbak. Nah, ini adalah salah satu contoh.
Nah, jadi tadi untuk ibu yang tadi kan ibu menanyakan inovasi itu apa? Ya, inovasi itu adalah ide-ide atau trik-trik kita untuk mengajarkan kepada siswa. Kalau nggak salah ini. Dari Kabupaten Deli Serdang, tanah yang kaya dengan adat dan budaya, di Kecamatan Galang, tepatnya Desa Galang Suka, sebuah sekolah sederhana SD Negeri 106196 Galang. Ya, kita coba deh. Saya adalah salah satu guru di sekolah dasar dengan desa dulu yang saya amat tinggi bermain peran dan atau disingkat dengan Bapak FC. Nah, inilah dia Bapak FC-nya Bapak ya. Rendahnya hasil belajar siswa dikarenakan kurangnya keterlibatan orang tua dalam pendidikan anak. Sebagaimana kita tahu, orang tua di zaman sekarang banyak yang menyerahkan tanggung jawab pendidikan anak sepenuhnya kepada sekolah. Terkadang Ini adalah tidak kondisi kelas saya. di rumah. Nggak terlalu banyak tempelan di saya karena agak pusing kalau banyak kali. Inilah yang mendorong saya untuk mengembangkan metode Baper Nah, FC. ini dia adalah metode Praktik baik ini penting karena saya ingin anak-anak tetap aktif belajar baik di rumah dan di sekolah, dan bisa memastikan bahwa anak-anak juga mendapatkan pendampingan di rumah. Jika orang tuanya terkadang malas mendampingi anak belajar, dengan praktik ini saya ingin anak yang akan meminta pendampingan orang tua untuk belajar, karena saya mencoba menghadirkan prinsip berkesadaran dan menggembirakan dalam metode ini. Maka dalam penerapannya, tentu tidak semua berjalan mulus. Tantangan terbesar yang saya hadapi adalah orang tua mempunyai pentingnya peran orang tua kepercayaan diri saya untuk belajar sistem. Dalam situasi dan tantangan inilah kan sebuah peran pelajaran agar dapat mendampingi anak di rumah. Siswa kemudian diberikan materi tentang Pancasila. Dari materi itu, mereka diminta untuk memilih salah satu peran yang disukai. Misalnya berperan sebagai burung Garuda atau berperan sebagai simbol Pancasila. Setelah menentukan peran, siswa harus menyiapkan atribut yang akan digunakan di kelas. Atribut ini bisa dibuat sesuai kreativitas siswa masing-masing. Dengan metode roleplay ini, anak-anak akan lebih tertantang untuk mengajak orang tuanya mempersiapkan bahan untuk peran, dan secara tidak langsung orang tua akan mendampingi anak belajar. Sebelum tampil di kelas, siswa diminta merekam video perannya di rumah. Kemudian orang tua mengirimkan rekaman video ke guru melalui media WhatsApp. Video ini menjadi bahan diskusi antara guru dan orang tua mengenai perkembangan belajar anak. Di sini orang tua terlibat aktif dalam proses belajar anak. Untuk menghindari peran ganda, guru telah menyiapkan daftar peran sesuai jumlah siswa dengan membagi mereka dalam kelompok. Jadi itulah Bapak Ibu ya singkatnya. Jadi saya memberikan materi. Jadi orang tuanya itu mereka belajar dulu di rumah gitu. Mungkin itulah yang membuat salah satu keunikan di mana selama ini kan orang tua tuh udahlah yang penting sekolah gitu kan. Akhirnya dengan materi ini, nanti kan anaknya di sekolah tuh mau tampil terbaik ya kan, maka dia akan meminta orang tuanya, ayolah mak buatkan ini. Kemudian dia berperan sendiri di rumah, divideokan, kemudian kita videokan juga waktu dia tampil. Jadi ada interaksi antara kita dengan orang tua. Jadi nggak ada cerita, dia hanya loh kalau di rumah dia udah bisa, tapi kalau di sekolah nggak bisa ya. Nah, itu yang sering saya temukan di lapangan ya kan Bapak Ibu. Di rumah dia udah bisa baca Bu. Dengan adanya metode flip classroom ini memancing orang tua untuk menemani anaknya belajar. Jadi inilah metode saya yang kemarin mendapatkan 5 besar
di Kabupaten Deli Serdang. Kemudian untuk inovasi selanjutnya, ya, ibu-ibu juga bisa, ini belum sempurna ya, cuman bisa ibu-ibu mungkin membuka terus kasih saran apa saja yang perlu ditambahkan. Saya udah beli hosting, jadi begitu klik si aktif dia nomor 1 nih. Banyak si aktif, tapi kita yang paling peringkat atas. Ini adalah program inovasi saya untuk tahun depan dan sedang perencanaan, sedang pengembangan. Welcome to si aktif, Sistem Informasi Akademik Aktif, Kreatif dan Inovatif. Halo anak-anak hebat, selamat datang di si aktif, forum belajar digital yang dirancang khusus untuk membantu kalian belajar bahasa Inggris dengan cara yang seru, aktif dan menyenangkan. Di sini kalian bisa belajar kapan saja dan di mana saja, menonton video pembelajaran, menjawab kuis interaktif, bermain game edukatif dan mengeksplorasi berbagai kegiatan kreatif. Nah, ini kayaknya sinyal. Ya, ini sebenarnya banyak gambar-gambarnya, ada gambar saya juga di sudut sana lagi ngasih sambutan, ngasih baca ini. Ini sebenarnya saya yang baca, ini ada videonya, cuma kayaknya sinyalnya ya Pak. Ya, jadi ini adalah si aktif, warnanya merah, simbolnya burung hantu, di mana burung hantu itu kan simbol intelektual ya katanya, makanya saya buat seperti itu. Nah, mudah-mudahan kalau ini lancar kita semua bisa pakai. Tujuan saya awalnya sih untuk untuk tahun depan, persiapan tahun depan dan sejalan dengan tesis saya. Kemudian ini katanya tahun 2006 kita hapus sendiri nih bahasa Inggris ya. Mudah-mudahan nanti Bapak Ibu semua bisa pakai ini dari kelas 1 sampai kelas 6. Jadi nggak usah bingung-bingung lagi, di situ sudah ada conversation-nya, nanti ada vocabulary-nya, ada percakapan, banyak nanti di situ Bapak Ibu, tenses, vocabulary, kosakata, permainan game semua. Jadi nggak usah bingung-bingung, tinggal buka si aktif. Nah, kita belajar percakapan. Nah, ini. Ya, mudah-mudahan nanti kalau sudah berhasil, kalau acaranya ini masih berlanjut ya Pak, bisa. Bapak Ibu semua silakan pakai sebanyak-banyaknya. Kemudian nanti kalau yang tidak punya jaringan gimana? Nanti kalau sudah buka ini, di dalam itu nanti ada materi. Nah, materinya bisa di-download sendiri. Nanti akan saya rancang materi sesuai dengan buku kita. Jadi nggak usah cari-cari di Google, nggak usah bingung-bingung, buka aja si aktif. Nanti ada materinya, ada LKPD-nya, dan ada nanti yang dia bersuara. What is your name? Nanti anak-anak akan memilih jawabannya. My name is ini gitu. Itu untuk conversation. Ya, nanti ada juga nama-nama buah-buahan apa gitu. Jadi nggak usah bingung-bingung lagi, karena kan sekarang banyak sudah link ya Bapak Ibu, sudah dikirim link untuk bermain game. Kalau khusus bahasa Inggris tinggal buka ini aja nanti. Mudah-mudahan beberapa bulan lagi sudah rilis, karena memang membuatnya ini juga bukan hanya bukan hanya kita masuk-masukkan aja, tapi membutuhkan hosting juga. Ya, mudah-mudahan berhasil ya Pak, mohon doanya. Jadi itulah, ini terinspirasi waktu saya ikut inovasi kemarin, yang menang-menang semuanya pakai aplikasi. Nah, kata ibu itu tidak boleh berbayar. Ya, bagaimana saya menciptakan aplikasi ini? Ya udah, biar aja saya yang bayar hosting, nggak apa-apa ya kan, nggak seberapa juga, nggak sampai ratusan juta kok Bapak Ibu. Tapi kalau Deli Serdang mau mendanai, bisa didaftarkan ke Play Store. Jadi bisa dipakai tanpa jaringan. Kalau dia udah masuk ke Play Store, nggak pakai jaringan pun dia bisa offline jadinya dia Pak. Cuman kan kalau masukkan ke App Store itu kan udah puluhan juta, ampun. Ya, jadi inilah rancangan inovasi saya untuk kedepannya. Ini juga berhubungan dengan Flip Classroom. Nah, jadi Flip Classroom itu nanti mereka akan belajar di rumah. Nah, buka si aktif, di situ ada nama-nama buah, silahkan hafal, kemudian rekam videonya, kemudian nanti dia di kelas hafalan lagi. Jadi dia udah belajar di rumah. Jadi orang tua nggak buyar gitu. Mana Bu ininya, materinya? Itu tinggal buka aja si aktif. Yang ini ya nak, yang ini, atau linknya langsung kita kirim ke WA. Dia tinggal buka. Ya, mudah-mudahan segera saya bisa menyelesaikan ini. Mohon doanya Bapak Ibu biar semua kita bisa pakai. Ya, nanti kalau misalnya memungkinkan
anak-anak TK itu, karena banyak slotnya di situ belum terisi, banyak fitur yang belum terisi, yang mudah-mudahan segera bisa saya isi. Itulah cerita saya dari kemarin ikut GTK. Memang mereka luar biasa sekali Bapak Ibu. Cuman kalau mereka itu aplikasinya itu kita harus buat sendiri kalau mau pakai. Misalnya saya buat kayak kemarin yang menang itu seperti hologram, begitu dimasukkan ke handphone dia hidup. Apanya misalnya ini kupu-kupu gitu kan, di scan barcode hidup kupu-kupunya. Kupu-kupu adalah ini metamorfosis segala macam. Nah itu nggak bisa kita pakai. Kita kalau mau pakai harus buat yang seperti dia, dikasih tahu cara buatnya begini. Nah kalau saya ini udah Bapak Ibu nggak bisa buat, tinggal buka aja pakai. Mudah-mudahan bermanfaat bagi Bapak Ibu semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, tepuk tangan yang meriah, luar biasa ya Pak Amel ya. Ini salah satu